Selamat datang kembali ya buat teman-teman yang mau belajar dari hal basic HTML segala macam. Kita udah bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita review dulu ya apa yang udah kita bikin dari awal sampai akhir gitu ya. Dan sampai episode yang ini kita udah bikin H1 gitu ya. Udah bikin gambar dicampur link, ada teksnya juga ya, bikin jadi link gitu ya. Habis itu kita udah bikin list gitu ya, ada UL sama ada OL gitu ya. Terus listnya udah kita jadiin ini juga ya, jadi link. Kita bisa jadi buat manggil segala macam ya, bisa ke link manapun sekarang ya. Kita bisa bikin mini navigasi yang kita mau. Terus gambarnya juga kita udah jadiin dia jadi linknya. Udah jadi link, bisa udah jadi list juga ya. Jadi gambar udah ngelis ya. Terus kita juga udah pakai CSS juga. CSS-nya CSS eksternal ya. Sekarang kita bikin. Terus ini buat file CSS eksternalnya. Di color pun kita juga bisa pakai RGB kita gitu ya. Habis itu udah kita pakai background color, pakai font size udah, colornya udah, height sama width buat gambar juga udah. Terus sekarang kita di sini pengen mengenali apa itu margin sama padding ya. Kita coba dulu yuk di H1-nya ya. Kita lihat sekarang kita di sini H1-nya masih mepet ke sebelah kiri ya ibaratnya ya, sama background sama border yang sebelah kiri ini. Sekarang kita pakai margin gitu ya. Enter aja. Yang pertama itu buat margin yang atas ya. Misalnya kalau kita mau tetap di atas berarti kita 0 aja ya. Kalau 0 nggak perlu pakai px, langsung aja di spasi. Habis di atas berarti kita yang kanan ya. Arah jarum jam aja ya, atas, kanan, bawah, kiri ya. Itu kalau salah kanan yang nggak mau ada margin ya udah tinggal kita nolin aja. Bottomnya juga kalau salah nggak mau ada margin juga nolin aja. Terus kalau misalnya mau yang bawah, yang berarti yang kiri nih yang terakhir ya. Yang kiri ya, yang kiri itu kita mau ngasih dia misalnya 50 px gitu ya. Kita lihat, kita save. Dia berubah ya. Ini margin ya, dihitung dari garis tepi browser kita sampai ke garis tepi border yang ada di sini ya. Nah, di sini lebih jelas ketika kita ada namanya background color ya. Jadi lebih teratur gitu ya. Jadi kita lebih jelas identifikasinya kalau misalnya ternyata itu margin gitu ya. Ini mepet ya sama gambarnya ya. Bentar, berarti di margin bottomnya kita kasih aja 30 px biar nggak mepet sama gambarnya. Ini nggak mepet sama gambarnya. Di sini kita lihat ini margin bottom. Terus ini buat margin leftnya ya, udah kelihatan ya. Terus kalau misalnya gimana mau caranya biar tulisannya aja nih jangan sama background color juga ya. Kalau salah margin tuh sama background colornya ya, semuanya yang ada di atribut CSS nya itu bakalan pindah ya kalau salah sama margin ya. Cuman ada juga namanya atribut padding ya. Yang ini kita hapus aja. Berarti yang kiri aja deh. Yang kirinya kita nolin aja. Kalau 0 nggak perlu pakai px ya, langsung gini aja. Seperti yang kiri ya tadi. Yang kirinya berarti 20, jadi juga 20 pixel juga gitu ya. 20 pixel. Nah, cuman kalau misalnya mau yang kirinya nggak berubah juga, berarti yang ini nih. Ini kita nolin gitu ya. Nah, udah mepet. Terus sekarang ada namanya atribut padding ya. Padding. Sebenarnya juga teman-teman juga bisa nambahin ya, bisa padding left, top, bottom sama right gitu ya. Ini bisa masing-masing. Cuman ya ini bisa kebutuhan kalian sih. Kalau misalnya udah hafal yang atas bawah, atas kanan bawah kirinya ya. Misalnya yang belum, ya nggak apa-apa. Bisa pakai padding strip top gitu ya, itu juga bisa kok valid. Saya kita mau bikin padding topnya 0 aja deh, biar tetap sama rata. Terus yang kanannya juga tetap 0 aja. Habis itu ini yang bawah ya. Kalau yang bawah tetap rata aja.
Terus mau yang kiri nih, yang kiri itu pengennya bikin ke tengah gitu ya, berarti dia 40 pakai persen ya. Kita save. Mantap ya, sekarang dia udah ke tengah tanpa pakai background colornya. Itu atribut buat padding kayak gitu ya. Sebenarnya kalian juga kalau mau ke tengah tanpa padding pun sebenarnya bisa ya. Ada namanya text align ya, center. Kita save. Nah, dia juga ke tengah ya. Bisa pakai text align, bisa pakai padding juga ya buat konten kita mau ke tengah. Itu beberapa atribut di CSS yang bisa buat kita teks segala macem gitu ya. Terus kalau misalnya juga saya mau kita bikin ke tengah juga nih yang gambar gitu ya. Gambar bisa nggak sih kita bikin ke tengah? Gambar kalau misalnya kita bikin ke tengah ternyata nggak bisa ya. Kalau misalnya gambar itu kita harus pakai padding ya. Coba ya, padding, berarti kita padding left ya, padding left. Habis itu kita pengen bikin dia ke tengah gitu ya, 1%. Sekarang gambar kita ke tengah ya, tapi UL nya enggak ya, kita cuma pengen gambarnya doang ya. Nah ini nanti bisa kita ilangin nih angka-angkanya nih ya, angkanya, titik-titiknya segala macam. Kita dengan angkanya dulu deh. Jadi kita ke bawah gitu ya, kita buka OL, kita buka LI gitu ya, play style type-nya non gitu ya. Save. Hilang ya sekarang ya. Sekarang kita udah nggak ada OL nya nih ya kan, udah nggak ada numeriknya lagi kan. Ini maksudnya apa nih? Ada UL, ada LI, kita cek ya HTML nya. Ini pertama dibungkus pakai OL ya, dibungkus pakai OL, berarti OL yang pertama. Habis itu dalamnya ada lagi atribut LI ya. Ya udah, kita masukin ke LI. Nah, list style type ini cuma bisa di atribut LI doang ya, atau kebanyakannya list ya. Karena sama list mungkin di valid ya. Jadi ya udah tinggal dinonin aja ya. Nah, jadi sekarang udah hilang deh dia. Nah, kita bikin margin bottomnya 20 px gitu ya, biar gambarnya nggak mepet gitu ya. Ini kita pindahin ke tengah juga ya, yang destinasi itu berarti di H3 ya. H3 nya kita bikin gini aja, enggak nice, text align center gitu ya. Mantap ya, sekarang udah ke tengah nih ya teks. Ini berarti kita pakai tag global ya. Kita asumsikan kita belum mengenal ID sama kelas ya. Nah di sini itu berarti kita manggil H3 nih. H3 ini berarti ada dua ya. Ada dua yang sama namanya H3 ya. Berarti ini tetap kepanggil ya. Jadi dia ikut ke tengah ya. Kayak gini. Terus kalau yang membuat listnya nih, misalnya kita maunya ini juga hilang nih, sama ya. Kalau misalnya mau hilang, kita bikin aja ya, berarti ya UL gitu ya, LI. Nah, tinggal dimasukin ininya aja ya. Ini kita copy aja, kita save. Hilang ya sekarang ya dia ya. Terus kalau misalnya dia udah hilang gitu ya, garis bawahnya pengen dihilangin juga nih. Cuman garis bawah itu punya atributnya si A ya, punyanya atributnya si link ya nih. Berarti yang mau kita hilangin di linknya ya, di bagian linknya ya, berarti UL LI A ya. Ini maksudnya kita pertamanya masuk ke UL, koreksi lagi, di dalamnya ternyata ada LI, di dalamnya lagi ada A ya. Berarti di sini bisa kita pakai aja text decorationnya non gitu ya. Nah sekarang dia udah hilang gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau bikin ke samping, tinggal tambahin display inline gitu ya. Nah sekarang dia udah ke samping. Terus kalau misalnya mau bikin lagi margin left gitu ya, margin leftnya 30 px aja, save. Nah sekarang udah ada jaraknya nih ya. Atau kalau misalnya kita mau bikin ke tengah gitu ya, center.
Oh, data nggak bisa ya. Coba kalau misalnya ini kita bikin ke tengah ya. Data nggak bisa, berarti harus pakai margin ya. Marginnya berarti sekarang kita jadi menu minimalis menu gitu ya. So, kita tinggal pilih mau Pulau Jawa, mau Pulau Sumatera, mau Pulau Kalimantan. Itu sekarang kita udah bisa bikin mini menunya. Berarti ini margin live nya berarti jangan itu margin live nya nol aja ya harusnya. Di live nya berarti kegedean ini ya. Kita bikin jadi 10 biasa aja. Nah, gini lebih rapi lah. Ini buat bikin minimalis menu kita gitu ya, pilihan menu gitu ya. Berarti yang indahnya alam Indonesia kita hapus aja karena kita udah nggak pakai dia. Nah, ini udah ada nih pulau apa nih kita ya kan sekarang ya, lebih jelas ya, ada indikatornya. Sekarang kita mau tambah lagi gitu ya, sana Pulau Sulawesi gitu ya. Habis itu ada namanya Pulau Bali gitu ya. Nah sekarang kita udah bisa ini ya, bisa nambahin lagi. Terus kalau misalnya mungkin buat teman-teman selalu mau Pulau Jawa warnanya apa gitu ya, kita pakai aja style gitu ya. Coba ya, misalnya yang Pulau Jawa warnanya blue gitu ya. Nah ya, habis itu kita copy aja. Misalnya lagi yang Pulau Sumatera maunya warnanya green gitu ya, hijau gitu ya, bisa juga. Habis itu yang ini jadi yellow aja gitu ya, bisa. Habis itu ini red. Di situ yang ini juga bisa kita bikin dia jadi gold gitu ya, bisa ya, save. Nah sekarang kita udah bisa milih sesuai dengan warna-warnanya. Oops, itu jangan yellow green aja. Nice. Nah sekarang kita udah bisa tampilin mereka sesuai dengan warna kesukaan kita dan tampilnya ke samping ya, dengan pakai atribut CSS yang namanya display inline gitu ya. Itu bisa juga ya, kayak display inline. Habis itu kalau misalnya buat ngilangin garis bawahnya si A, ini ya UL LI gitu ya, A ya, teks dekorasinya non ya. Teks dekorasinya itu berarti apa? Dia nggak punya teks dekorasinya sama sekali ya, atribut apapun nggak ada ya, karena digantiin dengan non gitu ya. OL LI nya juga kita bikin list style type-nya non juga ya, semuanya non ya nih. Kalau di LI biar nggak ada titik-titiknya ya. Coba kalau kita hapus aja nih, kita hapus, kita save. Nah ups, dia tetap nggak keluar berarti ya. Oh oke, fine, salah berarti gini. Nice, yang ini. Nah ya, dia tetap munculnya angkanya ya, dia tetap muncul angkanya. Berarti kalau pakai list style type non gitu ya, nah ini udah nggak muncul angkanya gitu ya. Ini buat seputar pengenalan atribut CSS. Yang pertama buat margin sama paddingnya. Habis itu kita bisa customize lagi list kita ya, pakai list style type sama pakai display. Dan ada yang namanya text decoration, itu buat link aja ya sebenarnya, bukan buat LI ya. Text decoration itu cuma buat A doang ya, nggak bisa buat yang lainnya ya. Karena yang mau kita hilangin itu dekorasinya si A ya, biar nggak ada garis bawahnya. Nah saya pikir cukup ya buat sekarang. Materinya udah cukup rumit ya, kita udah mengenal margin, kita udah mengenal padding itu bagaimana. Habis itu kita udah bisa ngeganti nih list-listnya ya, sama kita udah pakai display inline ya. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. See you in the next video.